orang-orang yang hidupnya betul-betul iman dan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, apapun masalahnya. Orang bertakwa juga kena masalah. Jangan dibilang kalau orang bertakwa nggak kena masalah. Karena dalam kehidupan ini yang paling berat masalahnya orang bertakwa. Asyaddul bala al-anbiya, tsumal amsal, atau kama qala sallallahu. Yang paling berat ujiannya itu para nabi, terus yang mirip-mirip nabi, terus yang mirip-mirip nabi. Semakin mirip nabi semakin banyak ujiannya, tapi nggak pernah ujian jadi masalah. Contoh Nabi Yunus alaihissalam, di atas kapal diuji harus dilempar ke laut. Itu ujian ringan atau berat? Berat. Di atas kapal dilempar ke laut. Kalau dalam benak manusia bayangannya adalah is dead, tewas, meninggal. Tapi karena beliau adalah orang yang bertakwa dan bukan sembarang orang yang bertakwa, beliau nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, maka nggak sampai disentuh air laut, udah kasih solusi, diambil ikan paus, dibawa ikan paus, solusi teratasi, nggak tenggelam, ya nggak sampai kemasukan air. Cuman ada masalah lagi. Masalahnya apa? Ya berada dalam perut ikan, nggak tahu kapan keluar. Tapi karena bertakwa, Allah kasih solusi. Ikannya diperintah, bawa hambaku ini ke tepi laut. Masya Allah. Coba kalau ditolong sama kapal di tengah laut, masih harus berjuang itu sampai ke tepian, menghadapi ombak, badai dan lain sebagainya. Tapi Allah kirim ikan paus. Ikan pausnya disuruh antarkan tuh sampai ke tepi. Sampai di tepi, Allah udah siapkan makan dan obat-obatnya itu. Multivitaminnya udah siap di tepi laut. Kenapa? Orang yang bertakwa. Nabi Nuh alaihissalam, karena orang yang bertakwa, dikasih sama Allah Ta'ala keselamatan, dipindahkan ke suatu tempat yang penuh barokah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, masalah, bukan gak masalah, tapi Allah kasih solusi. Apinya disuruh bersahabat, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kamu saya perintahkan, kata Allah Ta'ala, jadi dingin ya, tapi yang menyelamatkan, bukan sekedar dingin. Oh, itu kalau ada tuh rumah tangga hampir bubar gara-gara rebutan AC. Suaminya suka AC, istrinya nggak suka AC. Sampai akhirnya pisah ranjang gara-gara AC. Serius ini, saya nggak guyon, ada bener nih ya. Pisah ranjang, artinya sampai-sampai kamarnya berbeda. Satu kamar nggak pakai AC, satu kamar pakai AC. Yang suami tidur di kamar ber-AC, yang istri tidur di kamar tanpa AC. Kenapa? Karena nggak kuat sama dingin yang satu nggak kuat sama panas. Beda pendapat tidak bisa dipersatukan ini ya. Akhirnya diambil solusi, ya kamarnya sendiri, memenuhi hak masing-masing. Tapi Allah Ta'ala bilang sama api kepada yang bakar Nabi Ibrahim, ya naru, hei api, kamu jadi dingin. Tapi ingat ya, yang menyelamatkan, yang enak, yang asyik dinginnya, khusus buat Ibrahim alaihissalam. Yang lain bakar, kayunya terbakar, yang dekat kepanasan. Nabi Ibrahim asyik di dalam api. Kenapa? Bertakwa. Karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika beliau akan meninggal dunia, ada orang-orang yang mendekati beliau membisikkan, tinggalkan itu warisan untuk anakmu yang banyak. Khalifah ini presidennya umat Islam, ya presidennya umat Islam di masa itu, memegang semua kekuasaan. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak keturunanmu? Jawabannya sederhana, oh saya nggak sibuk mikirin warisan untuk anak keturunan saya, nggak akan saya wariskan harta untuk mereka semua. Kok bisa begitu? Karena udah saya kasih warisan yang terbaik, warisan takwa. Kalau anak-anak saya bertakwa, ya dia akan jadi orang-orang yang hidupnya berkah dan selalu dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Kalau dia nggak bertakwa, repot nanti saya kena masalah. Jadi saya akan didik anak saya bertakwa. Hasilnya, sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anaknya nggak punya uang, tapi punya takwa. Hasilnya, nggak lama kemudian jadi orang yang kaya raya. Itu anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sementara yang lain yang mewariskan hartanya habis. Anaknya tadi dapat harta, tapi hartanya habis, nggak ada barokah. Kenapa? Karena nggak dibalut dengan ketakwaan. Ikhwani rahimakumullah. Ini sekarang anak-anak kita mau kita bawa kemana? Hidup kita mau dibawa kemana? Aset terbesar seorang ayah dan ibu itu anak. Harta kekayaan termahal seorang ayah dan ibu adalah anak. Makanya saya heran kepada istri-istri. Dengarkan nih istri-istri, ada nggak di sini?
Halo, ada istri-istri nggak di sini? Banyak ya? Ibu-ibu, dimanapun antum berada, saya heran sama anda semua. Pakaiannya dibaguskan, rumahnya dibaguskan, arisannya dibaguskan, semuanya diperhatikan, anaknya kurang diperhatikan. Sibuk cari duit ini ibunya untuk masa depan anaknya katanya, tapi anaknya nggak ditemenin, anaknya nggak dididik, anaknya nggak diajak sholat berjamaah, anaknya nggak diajak baca sholawat bersama-sama. Pagi dianjurkan oleh Nabi SAW sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali. Kapan kita ngomong sama anak, nak sholawat pagi, nak sholawat sore. Yang ada sarapan, sekolah. Sholat pun nggak diperhatikan. Sholat subuh hilang nggak jadi masalah. Yang penting online jangan sampai terlambat. Zaman online kan ya, baru mulai tatap muka baru dimulai. Jangan sampai terlambat. Tapi nggak ada semangat subuh, jangan sampai anakku terlambat. Gak merencanakan bagaimana anakku subuh bisa betul-betul bangun sholat, bagaimana anakku bisa sholat duha, bagaimana anakku bisa baca Al-Quran, bagaimana anakku bisa jadi orang yang berakhlak mulia. Semua itu harus dijalankan dengan sistem, harus ada metodenya, gak bisa asal-asalan. Nomor satu, doa. Saya kalau ketemu orang tua tuh dulu banyak yang ngomong, doakan Ustaz anak saya kuliah semoga nanti lulus dapat gelar bla 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 bla. Doakan Ustaz anak saya dapat jodoh yang cantik jelita. Doakan Ustaz anak saya dapat jodoh yang tampan, dan seterusnya. Dapat jodoh orang yang kaya raya, dan seterusnya. Jarang orang yang mengatakan, doakan Ustaz ya, anak saya ini jadi anak yang bekti sama orang tua. Jarang. Anak saya jadi anak yang bisa senangkan saya dunia akhirat. Anak saya jadi anak yang bisa hafal Al-Quran atau bisa baca Al-Quran dengan baik. Bisa baca Al-Quran dengan bagus. Itu sedikit. Kalau toh ada ya cuman beberapa orang yang sungguh-sungguh ya, bukan sekedar ucapan lisan, sungguh-sungguh minta, pengen punya anak yang bekti sama orang tua. Yang ada keluhan orang tua. Ustaz, gimana anak saya ini Ustaz? Umurnya udah 30 tahun Ustaz. Tapi kalau sama orang tuanya pelitnya luar biasa, Masya Allah. Duitnya banyak, tapi bakhil sama orang tuanya. Orang tuanya mau minta uang saja katanya minta terus. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya bingung, anak saya ini Ustaz tidak mau sholat, anak saya enggak mau pakai jilbab, anak saya enggak mau tutup aurat, anak saya enggak mau, baru pusing di usia tua. Bingung di usia tua. Kenapa? Karena di masa muda, di masa kecil anaknya enggak dipersiapkan untuk jadi alat membawa ke surga. Anaknya nggak dipersiapkan untuk menjadi alat penyejuk hati orang tua di saat ini, nanti maupun di jannah, nggak dipersiapkan. Lantas bagaimana orang-orang dulu mempersiapkan anaknya bisa menjadi anakku surgaku? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurar yang wafat di Yaman tahun 1333 Hijriah dan lahir di sana tahun 1259 Hijriah, yang muridnya tersebar ke seantero dunia dan di Indonesia sangat banyak. Ya, salah satu pendiri NU yaitu Mbah Hasyim Asy'ari merupakan muridnya kakak beliau. Itu punya putrinya satu. Ya, anaknya itu 5, yang putri satu. Putrinya satu ini umur 4 tahun sudah khatam permasalahan haid, ahkamul haid. Sementara saya ini jadi ustadz sampai umur segini nih, belajar haid gak rampung-rampung. Kenapa? Karena saya nggak haid. Haid itu urusannya perempuan, paham ya? Sementara perempuan yang satu dengan yang lain kasus haidnya beda. Ini kalau darah saya keluarnya warnanya pink gimana Ustaz? Kalau warnanya merah agak kehitaman gimana Ustaz? Ini warnanya nggak pink sih Ustaz, ya merah tapi merahnya merah muda, nggak tahu warnanya apa lagi. Kalau nanya itu urusan warna merah, ini udah berhenti Ustaz, tapi nanti keluar dikit lagi. Ini gimana Ustaz? Saya udah bersih atau belum? Itu kalau urusan haid pusingnya luar biasa. Sampai itu pengarang kitab-kitab besar babul haid itu tidak dijelaskan. Cuman singkat saja, orang haid tidak boleh baca Al-Quran, orang haid tidak boleh berdiam dalam masjid. Terus lanjutannya, kaum pria tidak haid. Selesai. Jadi saya nggak bisa jelaskan lebih panjang karena kaum pria tidak haid. Dan yang baca buku ini kebanyakan kaum pria. Karena memang bab haid sulit. Tapi umur 4 tahun kok udah bisa khatam